Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aku tahu sedikit. Lin Kun mengangguk. Dia dalam hati tidak mau, tetapi dia agak takut dengan bencana pembunuhan di depannya. Meskipun ibu kota obat relatif jauh dari sumbernya, dia masih mendengar nama bocah iblis. Beberapa tahun yang lalu, ini masih bocah kecil, namun dia telah menimbulkan badai di alam dewa kekosongan dan menindas semua orang. Setahun yang lalu, dia membunuh jalan menuju ketenaran, mengalahkan individu bermata dua dan membunuh seorang ahli tertinggi untuk menjadi satu-satunya pemuda tertinggi di wilayah gurun. Terhadap individu berusia 10 tahun ini yang membuat marah para dewa dan manusia, serta meninggalkan sekte kuno yang besar tak berdaya, Lin Kun menjadi semakin takut semakin dia memikirkannya. Dia sangat menyesal memprovokasi dia. Semua yang dia lakukan sekarang hanyalah untuk memperbaiki situasi. Pada saat ini, kelompok itu semua bersemangat dan sangat tertarik. Bahkan Yun 11 sangat tersentuh. Itu adalah kupu-kupu kaisar. Lupakan kemampuannya untuk menemukan akar spiritual, hanya kekuatannya saja yang dikenal sebagai pengubah dunia. Bahkan kupu-kupu pemecah langit iblis kuno yang terkenal, yang dikenal karena kecakapan bertarungnya yang menakutkan, tidak cocok dengannya. Sampai pada titik di mana beberapa orang di dunia kultivasi berspekulasi bahwa jika bukan karena kemunculannya yang tunggal selama era kuno, sehingga sulit untuk mengevaluasi potensi, itu mungkin telah ditambahkan ke dalam 10 setan kuno. Ini bukan omong kosong acak dan benar-benar telah dipertimbangkan sebelumnya. Itu di atas kupu-kupu emas dan diberi gelar kupu-kupu ilahi. Bug ilahi ini terlalu kuat. Jika itu muncul beberapa kali lagi, memungkinkan penilaian yang lebih akurat, kesimpulannya mungkin sangat menantang. Namun, ada orang yang bertanya-tanya mengapa itu hanya muncul sekali. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir ini, tidak mungkin hanya ada satu kejadian, kan? Hanya ada satu, dan hanya setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya, satu pun lahir. Yun 11 berkata dengan lembut. Ini adalah kisah yang dia lihat di dalam buku tulang yang tertutup debu di Gunung Surgawi-Surgawi. Bagaimana itu muncul? Tidak ada yang tahu. Beberapa makhluk kuno peringkat surgawi menduga bahwa itu mungkin tidak berasal dari alam ini. Setelah berjuang keras di dalam, Lin Kun menjadi tenang. Dia melihat bahwa Shihao tertarik dan tahu bahwa dia telah menghindari bencana ini. Pihak lain mungkin tidak ingin membalas dendam padanya lagi. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia merasa bahwa rahasia mengenai bug ilahi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilindungi oleh seorang tetua Formation Arrangement Realm seperti dia. Dia mungkin juga menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menukar beberapa karma. Sama sekali tidak perlu memikirkan potensi Shihao. Saat ini, semua orang tahu bahwa selama dia diberi cukup waktu, dia bisa melampaui individu kuat dari sekte manapun di zaman sekarang. Setelah membuat pilihan ini, dia menjadi tenang di dalam dan tidak lagi berjuang di dalam. Dia tidak ragu-ragu dan mulai berjalan menuju sudut bidang kedokteran. Dia berjongkok. Setelah meraba-raba di dalam bumi, sebuah kaca terdengar. Simbol menyala di bawah tanah, dan kemudian mulai terbelah dengan suara gaza-gaza. Lin Kun mengeluarkan kotak batu dari lubang formasi yang berukuran 1 kaki persegi dan menyerahkannya kepada Shihao. Apakah itu benar-benar kaisar kupu-kupu? Semua orang melebarkan mata mereka. Mereka semua sangat gugup, dan bahkan napas mereka menjadi serak. Bahkan dada penuh Huoling Er naik dan turun, dan matanya yang indah berkedip-kedip dengan kilau saat dia menatap kotak batu yang tampaknya biasa. Hati-hati. Jika itu benar-benar kaisar kupu-kupu, bahkan larva saja akan memiliki spiritualitas yang tak terbayangkan dan kekuatan yang kuat. Yun 11 dengan bersemangat memperingatkan.
terhadap jenis makhluk legendaris ini, dia selalu merasakan keingintahuan, serta rasa hormat terhadap generasi penerus dari era kuno. Dia benar-benar ingin melihat keberadaan Kaisar Kupu-Kupu. Lin Kun agak malu dan berkata dengan suara lembut, itu hanya beberapa petunjuk penting. Itu bukan larva yang sedang berhibernasi. Semua orang sedikit kecewa, tetapi mereka juga melepaskan napas terpendam. Lagi pula, ini wajar saja. Jika serangga dewa yang mengejutkan dunia telah dibawa keluar oleh sosok tingkat raja, maka itu akan menjadi aneh dan tak terbayangkan. Ketika peti batu dibuka, sepotong perunggu bisa dilihat. Ada ratusan simbol misterius di atasnya, dan meskipun agak samar dan penuh dengan noda karat dan bekas luka, masih ada semacam perasaan lembut dan kuno di dalamnya. Ini adalah setengah dari keping perunggu. Telah dicatat di dalam gerbang pengobatan ilahi kami bahwa jika artefak magis perunggu lengkap dapat ditemukan, maka Kaisar Kupu-Kupu yang legendaris dapat diperoleh, Lin Kun menjelaskan. Adapun bagian di tangannya, secara tidak sengaja ditemukan setelah memasuki halaman ini. Sosok generasi yang lebih tua memperoleh potongan perunggu ini bertahun-tahun yang lalu dan menyegelnya di sini. Semua orang merasa agak putus asa. Tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak zaman kuno, namun tidak ada yang mendapatkan potongan perunggu lainnya. Bagaimana mereka bisa mencari potongan lainnya? Sudah ada beberapa petunjuk. Tahun itu ketika Dewa Obat jatuh, harta miliknya diwariskan kepada anaknya, dan keping perunggu ini secara alami juga ada di tangannya. Lin Kun menjelaskan. Apa? Ada berita tentang keturunan Dewa Obat. Singa berkepala 9 bertanya. Benar, sisa-sisa kerangkanya telah ditemukan. Lin Kun mengangguk dan kemudian mulai menjelaskan masalah ini secara rinci. Tempat itu tepatnya adalah lembah surgawi yang dilindungi oleh 100 formasi. Sejak peninggalan sejarah muncul, akan ada banyak orang yang mencarinya setiap hari, dan karena itu beberapa petunjuk ditemukan. Burung merah besar segera menjadi tidak senang. Tempat macam apa itu? Mereka tidak bisa masuk sama sekali. Menurut apa yang dikatakan Yun 11 berpakaian ungu, formasi kemungkinan besar diletakkan oleh dewa. Akan sulit bagi siapapun di zaman sekarang untuk menghancurkannya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi baru kemarin. Ada seseorang yang menemukan gua bawah tanah terpencil yang mengarah langsung ke lembah ilahi kemarin, kata Lin Kun. Bagaimana bisa? Ada seseorang yang bisa menembus formasi yang diatur oleh dewa. Semua orang menjadi kaget. Itu dibuka oleh individu kuno. 3 formasi rusak berturut-turut, tetapi dia akhirnya mati di dalam. Ketika seseorang masuk ke dalam, mereka melihat banyak artefak magis yang terfragmentasi. Ada juga ubin giok yang mencatat identitas individu yang meninggal, kata Lin Kun. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti apa yang terjadi. Masalah ini masih rahasia, jadi hanya sedikit orang yang tahu tentang ini. Saat ini, banyak tokoh besar telah pindah dari ibu kota kedokteran dan memasuki lembah surgawi di mana formasi telah dipatahkan untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh manfaat apapun. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kelompok itu segera tidak bisa duduk diam. Setelah dengan hati-hati memahami situasinya, mereka dipimpin oleh Lin Kun dengan cepat menuju lembah ilahi kuno. Energi abadi terus meringkuk di sekitar area ini dan cahaya keberuntungan bisa terlihat samar-samar. Lembah itu tampak sangat misterius. Kali ini, Shi Hao tidak menuju ke tempat di mana akar spiritual ilahi dapat dilihat, dan sebaliknya, dia langsung tiba di wilayah yang dikelilingi oleh semua jenis spanduk formasi. Jelas bahwa tempat ini telah dikendalikan oleh seseorang. Spanduk berkibar, mengunci area ini. Kabut melonjak dengan ganas, membuatnya praktis tidak ada yang bisa dilihat. Lin Kun juga seorang tokoh hebat di ibu kota kedokteran, jadi dia diizinkan untuk membawa orang-orangnya sendiri juga. Tempat ini telah ditempati oleh beberapa ahli yang kuat,
dan biasanya tidak ada yang bisa masuk. Jumlah orang yang dibawa Penatua Lin agak tinggi. Saat masuk, kelompok itu disambut oleh beberapa pembudidaya yang menjaga gua bawah tanah. Kalau tidak, orang akan dengan santai datang dan pergi. Lin Kun tersenyum dan bertukar salam konvensional dengan mereka. Dia kemudian akhirnya memimpin Si Hao dan yang lainnya masuk tanpa halangan. Gua bawah tanah itu dalam dan terisolasi. Hanya setelah menuruni 100 yang mereka dapat melakukan perjalanan di tanah horizontal yang mengarah ke lembah. Mereka bisa melihat betapa sulitnya menembus formasi saat itu, dan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk membuka rute ini. Masih ada sisa-sisa simbol di dalam gua kuno ini, dan aura mengerikan terus menyebar ke seluruh area ini. Jika mereka tidak rusak, orang normal akan langsung mati tanpa meninggalkan sisa apapun setelah bersentuhan dengan simbol-simbol itu. Dengan melakukan perjalanan di sepanjang gua kuno, mereka segera tiba di daerah yang cerah. Mereka telah memasuki bagian dalam lembah gunung tempat formasi pertama sebelumnya berada. Ih, tempat ini seperti dunianya sendiri. Gagak api terkesiap. Semua orang menjadi ketakutan. Wilayah ini terlalu besar, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya dari tempat mereka berdiri. Mereka tidak yakin berapa kali lebih besar tempat ini daripada lembah gunung yang mereka lihat di dunia luar. Anda harus memahami bahwa ini hanyalah formasi pertama. Setelah ratusan ditambahkan bersama-sama, seberapa luas itu? Mereka semua merasa seperti sakit kepala. Mungkinkah hutan belantara yang luas telah dipadatkan di sini? Semua orang mulai mencoba dan mengukur formasi pertama ini, tetapi mereka menemukan bahwa itu benar-benar tidak ada habisnya. Dari sini, itu berarti bahwa ukuran sebenarnya dari lembah ilahi bahkan lebih tak terbatas. Saya rasa 100 formasi yang ditambahkan bersama-sama harus mencakup beberapa puluh ribu li, bahkan mungkin lebih, berspekulasi Huo Ling Er. Wilayah sebesar ini membuat gigi semua orang sakit. Betapa konyolnya ini? Formasi hebat ini mencakup puluhan ribu li, jadi seberapa hebat orang yang menciptakan hal seperti itu? Ini benar-benar menakjubkan. Apa tujuan dari ini? Siapa yang begitu tidak masuk akal untuk menghasilkan formasi yang begitu besar? Singa berkepala 9 berbicara dengan nada yang agak bermasalah. Tidak ada kesempatan untuk hidup di sini, Shi Hao mengungkapkan ekspresi heran. Tidak banyak vegetasi dalam formasi pertama ini, dan sedikit yang ada di sini berserakan. Sepertinya semua esensi spiritual di sini telah tersedot kering. Selain formasi perlindungan, ada juga formasi tarekat spiritual. Mereka semua terkonsentrasi menuju pusat lembah yang luas. Yun 11 berpakaian ungu berbicara. Esensi spiritual dari puluhan ribu li seharusnya tidak semuanya untuk tujuan memelihara batang tunggal akar spiritual itu, kan? Huo Ling Er mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa jenis tanaman itu? Jika ini benar, maka persyaratan untuk pertumbuhannya terlalu menakutkan. Bahkan Shi Hao sangat terguncang. Lembah gunung ini pasti ditata oleh sosok hebat yang tak tertandingi, yang kemungkinan bukan milik dunia ini. Semua ini sengaja ditinggalkan oleh seseorang untuk diambil suatu hari nanti. Shi Hao berkata dengan lembut. Jika ini masalahnya, maka individu yang tak tertandingi akan muncul sekali lagi. Di bawah pimpinan Lin Kun, mereka sekali lagi memasuki gua kuno. Rute ini mengarah ke formasi kedua, dan pasti ada simbol spasial di sini. Ada jarak yang sangat jauh, namun mereka dengan cepat melintasinya dan tiba di tanah. Seperti yang diharapkan, formasi kedua tampaknya tidak terbatas juga. Itu mencakup ruang sebanyak formasi pertama, dan itu juga tanpa kehidupan. Tidak ada sesuatu yang berharga di sini. Lin Kun mengingatkan, jika kita terus maju, itu akan berbahaya. Anak Dewa Obat meninggal dalam formasi ketiga, dan dia hanya mampu menembus sebagian dari batasan.
Ayo pergi. Shihao hanya ingin melihatnya, jadi dia jelas tidak akan mengambil risiko. Saat memasuki formasi ketiga, ada wilayah yang aman. Sudah ada 100 atau lebih orang di sini yang sedang mempelajari formasi atau mencoba menemukan sesuatu. Orang-orang ini terdiri dari tokoh-tokoh besar ibu kota kedokteran bersama dengan murid dan keturunan mereka. Mereka berada di sini untuk melihat apakah mereka dapat menemukan kesempatan surgawi. Meskipun kesempatan ini telah diberikan kepada mereka, jumlah hal yang bisa diperoleh di sini terbatas. Area aman ini tidak terlalu besar. Kabut berkabut mengaburkan sekeliling, membuatnya sulit untuk melihat di baliknya dengan jelas. Banyak orang mencari di daerah itu dengan harapan mendapatkan sesuatu. Ada beberapa fragmen artefak magis. Benar saja, ada banyak artefak yang hancur di sini seperti bendera formasi yang rusak, tulang simbol primordial yang hancur, dan kuali obat yang retak. Itu adalah sisa-sisa senior. Lin Kun berbicara dan menunjuk ke depan. Daging di tubuh itu sudah lama menghilang, dan tulangnya berwarna abu-abu gelap. Itu sangat tidak normal, seolah-olah akan retak karena sentuhan ringan. Itu menderita karena kekuatan formasi yang menakutkan. Selain itu, ada formasi pertemuan spiritual di sini yang telah sepenuhnya mengekstraksi semua esensi tubuh. Tinggal di sini terlalu lama akan menyebabkan drainase yang parah dari esensi seseorang. Mereka tidak tinggal di sini selama itu, tapi Shihao dan yang lainnya sudah memiliki perasaan seperti ini. Formasi ketiga belum sepenuhnya ditembus, dan karena itu, mereka bahkan tidak bisa tinggal di wilayah aman ini terlalu lama, atau ada kemungkinan mati. Penatua Lin, kamu datang. Seseorang menyapa. Pewaris Dewa Obat justru adalah nenek moyang kita dan sosok yang sangat tangguh. Dari penelitian kami, sepertinya dia berhasil menembus level dewa di tahap akhir hidupnya dan mengikuti diagram di sini. Informasi yang mereka ungkapkan sangat mengejutkan, segera mengejutkan Shihao. Dia tidak bisa tidak mengamati dengan murid ganda itu. Apakah itu benar-benar ahli tingkat dewa? Shihao gemetar dalam hati, karena dia memperhatikan bahwa tulang tertentu belum sepenuhnya berubah menjadi abu-abu gelap. Ada jenis cahaya ilahi yang berkedip-kedip dengan aura dewa yang meringkuk. Bahkan seorang individu divine hanya berhasil menembus 2,5 formasi sambil memiliki sebagian dari diagram formasi. Persisnya seberapa menakutkan tempat ini. Shihao tidak lagi memiliki banyak harapan, karena tempat ini terlalu berbahaya. Apalagi, setelah berkeliling tempat ini, dia tidak menemukan kepingan perunggu itu. Benar-benar ada satu. Tepat ketika dia merasa seperti membuang waktu dan hampir menyerah, murid ganda itu secara tidak sengaja menangkap aura aneh yang sama dengan kepingan perunggu pada dirinya. Ketika dia dengan hati-hati mengamatinya, dia segera bersukacita. Itu mengejutkan setengah lainnya. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.